Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Jumpa lagi dengan saya Purwanti Hadisiwi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Ini adalah materi yang awal dari pengetahuan kita atau Anda semua terkait apa sih komunikasi itu, ya. Kita akan lihatnya dari pengertian dari komunikasi atau kata komunikasi itu sendiri. Pengertiannya apa sih, ya? Di sini kita bisa merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Wilbur Schramm, ya. Schramm mengatakan bahwa komunikasi berasal dari kata commonness yang artinya common atau sama. Jadi ketika pelaku komunikasi memiliki commonness atau kesamaan yang tinggi dengan di antara mereka, antara komunikator dan komunikannya, maka komunikasi akan berjalan dengan efektif. Ya, ketika ada kesamaan yang tinggi, sama memaknai sesuatu, sama selera musiknya, sama selera genre film, misalnya sukanya horor dan horor misalnya, ya, sama menyukai makanan, sama hobinya misalnya. Nah, ketika sama dan samanya itu semakin banyak, maka komunikasi akan terjalin di antara keduanya atau beberapa orang yang sama akan semakin efektif, ya. Commonness. Kemudian kata Sir Gerald Berry, komunikasi berasal dari kata communicare yang artinya to talk together, discourse, dan consult. Dari kata-katanya ini saja, to talk together, discourse, dan consult, tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri. Yang di sini tersirat bahwa komunikasi berjalan ketika ada pihak lain dalam proses komunikasi. Jadi komunikasi tidak sendirian, tapi komunikasi selalu dengan orang lain. Artinya ada pihak lain di dalam peristiwa komunikasi. Kemudian ini adalah definisi komunikasi. Tadi pengertiannya, ya, dari arti katanya komunikasi. Nah, sekarang definisinya. Komunikasi itu apa sih? Ya, di sini ada banyak sebetulnya definisi komunikasi. Bahkan ada yang mengatakan even more than 100 of definition dari komunikasi itu sendiri. Tapi tentu saja tidak harus semua Anda hafal, bukan hafal, tapi paham, gitu ya. Di sini saya akan kemukakan beberapa saja dari definisi komunikasi dengan konseptualisasi komunikasi itu bergerak seperti apa, berjalan seperti apa. Nah, ini adalah konseptualisasi komunikasi yang satu arah dulu dari definisi yang akan kita sama-sama pahami, ya. Yang pertama dari Hovland. Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana individu mentransmisikan stimulus, mengirimkan perangsang. Untuk apa? Untuk mengubah perilaku individu yang lain. Mengubah individu yang lain. Bayangkan, berarti individu yang lainnya diam saja, kan? Dia akan harus berubah because of apa yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian kata Harold Laswell. Komunikasi itu apa sih, kata Laswell? Who says what? In which channel? To whom? With what effect? Nah, kelihatan juga kan di sini, ya, bahwa komunikasi jalannya bertahap-tahap, ya, yang menuju ke sesuatu. Apa sesuatu itu? Yaitu efek. Dari efek dari apa? Dari who, dari siapa? Ada seseorang yang menyampaikan atau says what, menyampaikan apa, ya, melalui channel atau media apa, gitu kan, kepada siapa dan hasilnya seperti apa. Kelihatan banget di sini bahwa komunikasi itu berjalan satu arah. Begitu juga kata Edwin Emery mengatakan bahwa communication is the art of transmitting ideas, information, and attitude from one person to another. From one person to another. It means another-nya ini juga kelihatannya diam aja karena kita mention from one person. Jadi one person-nya itu di awal. Keduanya tidak seolah-olah bahwa mereka melakukan komunikasi at the same time dalam satu level. No. Jadi kita talking about one person to another. To another-nya kayak dia pihak kedua, gitu ya. Nah, definisi ini berorientasi sumber. Jadi definisi ini
fokusnya kepada source of information, kepada sumber informasi, ya, yaitu komunikator. Demi memenuhi kebutuhan komunikator, sementara si komunikan dianggap hanya penerima pesan yang pasif. Kelihatan kan, konseptualisasi komunikasi dapat dikatakan sebagai tindakan satu arah, ya. Oke, yang kedua adalah definisi komunikasi yang konseptualisasinya dua arah. Di sini terjadi interaksi, dua arah tapi interaksi, ya. Definisi yang mewakili disampaikan oleh Alwin, ya. Dia bilang communication is the process of transmitting of meaningful symbol from one person to another. Hampir sama dengan yang tadi, kelihatan bahwa di sini ada proses mengirimkan pesan yang meaningful, ya, simbol yang sangat bermakna gitu, ya, dari seseorang kepada orang lain, tapi simbolnya bermakna banget. Sementara di sini satunya lagi George Gerbner bilang bahwa komunikasi adalah interaksi sosial. So kelihatan banget interaksi sosial melalui lambang dan sistem pesan, ya. Di sini kelihatan definisi secara nyata menunjukkan bahwa komunikasi adalah interaksi. Di situ ada feedback loh, ada interaksi, ada feedbacknya dari pihak lain tadi, sehingga ada sebab, akibat atau aksi reaksi, ya. Ada seseorang yang do something, action, terus kemudian ada yang bereaksi terhadap action yang disampaikan oleh seseorang yang menyampaikan aksi tadi. Kedua belah pihak berada pada posisi yang tidak sama betul, atau tetap pada pesannya masing-masing. Jadi posisinya memang tidak sama, walaupun komunikan bisa menyampaikan feedback karena tidak satu arah, terjadi interaksi itu, tapi posisi mereka tetap tidak sama. Yang satu lebih powerful, yang satunya lagi lebih powerless. Satu powerful, satu powerless, tapi dua-duanya bisa berinteraksi. Seperti apa? Seperti dosen dan mahasiswa, seperti guru dengan muridnya. Guru tetap powerful dong, gitu ya. Sementara murid powerless pasti karena nilai ditentukan oleh dosen. Tugas-tugas seolah-olah dia harus kerjakan, misalnya ya, soal yang bikin tidak bisa soal kemudian dikerjakan bersama-sama dengan murid, kan tidak bisa, ya. Jadi tetap saja di sini guru lebih powerful dan muridnya, tapi interaksi tetap berjalan karena mahasiswa atau murid kan boleh bertanya, ya kan, boleh bertanya, boleh bersetuju atau bahkan tidak setuju sekalipun gitu ya, terhadap apa yang disampaikan oleh guru ataupun dosen tersebut, ya. Oke, ini adalah yang interaksi. Keduanya posisi berbeda tapi terjadi komunikasi timbal balik. Yang terakhir definisi komunikasi dua arah, transaksional, ya. Coba kita lihat kata Tubb and Moss, yaitu komunikasi itu apa? Proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Komunikasi adalah proses pembentukan makna di antara dua orang lebih. Diulang lagi karena memang penting, maaf nanti saya hapus. Jadi proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Jadi makna itu dibentuk oleh siapa? Oleh orang-orang yang terlibat di dalam komunikasi itu. Bisa jadi dua orang. Maka ketika seseorang mengatakan, film itu bagus banget deh. Bagus apanya? Bisa yang kedua tidak akan bersetuju. Tapi yang satunya bilang, bagus loh. Coba ya, sutradaranya, pemainnya, ceritanya juga dari novel terkenal dan seterusnya. Dijelaskan sedemikian rupa untuk membuat pihak lain tadi, temannya atau siapapun itu bersetuju. Jadi commonness ini, kesamaan ini dibangun bareng, ya, supaya memaknai sesuatu jadi sama. Yang film bagus tuh memang jadi benar-benar bagus karena komunikator selalu berusaha keras untuk membuat kesamaan, apa? Makna. Makanan ini enak loh. Enak, apa enaknya? Misalnya dijelaskan enaknya apa, misalnya gitu ya. Atau apalagi baju ini bagus loh kualitasnya, sepatu ini gila bagus banget, mana murah lagi, dan seterusnya. Supaya ada kesamaan makna, maka ada upaya yang keras dari pihak komunikator untuk membuat kesamaan makna dengan pihak lain atau siapapun yang menjadi lawan atau teman bicaranya tadi, ya. Jadi ada upaya itu sehingga yang terjadi adalah
komunikasi yang sangat baik karena dua-duanya menjadi komunikator. Komunikator menganggap pihak lain ini adalah juga komunikator yang didengarkan betul apa maunya gitu ya. Apa maunya, apa reaksinya. Definisi ini menggambarkan proses komunikasi yang dinamis. Jadi dinamis banget dan that's good ya. Oke, itu adalah tentang definisi. Selesai dengan definisi, mudah-mudahan Anda paham dengan itu semua ya. Tidak harus hafal tapi paham. Oke. Sekarang kita bergerak ke fungsi ya. Apa sih fungsi komunikasi yang sehari-hari kita lakukan ya? Di sini fungsinya ada beberapa ya. Kita lihat yang pertama adalah fungsi sosial. Komunikasi kita lakukan untuk fungsi sosial ya. Apa saja itu? Kita lakukannya untuk apa? Untuk membangun konsep diri, gitu kan? Konsep diri yang tadinya mungkin gak good enough, tapi dengan komunikasi yang dilakukan terus-menerus kepada orang lain yang satu, kemudian dalam kelompok, dan kemudian dia di recognize siapa dia, siapa aku, kemudian diapresiasi apa yang dikatakannya, terus dia ngomong lagi ke sini, masuk ke dalam grup ini, masuk ke dalam grup itu, dan seterusnya. Maka konsep dirinya terbangun dengan baik melalui apa? Komunikasi. Kemudian apa lagi? Untuk keberlangsungan hidup, bayangkan orang kalau nggak komunikasi, nggak bisa kan, bisa mati lah ya. Dia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dia gitu kan. Dia nggak bisa menanam padi untuk bisa makan nasi, kira-kira seperti itu ya kan. Jadi ada orang lain yang selalu dibutuhkannya untuk apa? Keberlangsungan hidup dan seterusnya. Ini adalah fungsi sosial dari komunikasi. Kemudian apalagi fungsi ekspresif ya, dilakukan untuk menunjukkan perasaan melalui komunikasi yang didominasi oleh gerak yang nonverbal ya, berupa apa? Berupa tarian misalnya ya, berupa upacara-upacara yang tanpa kata juga ekspresif, fungsi ekspresif. Kita mengekspresikan ide-ide kita melalui komunikasi nonverbal gitu ya. Itu sering juga kita lakukan kan gitu ya. Menari atau hal-hal yang lain, olahraga bisa jadi juga itu adalah bentuk ekspresi kita menunjukkan diri kita itu siapa, diri kita orang yang ingin sehat, maka Anda melakukan jalan kaki atau maraton atau naik sepeda atau whatever it is ya. Silakan Anda melakukan komunikasi dengan tujuan ekspresif. Selanjutnya adalah komunikasi instrumental, yaitu dilakukan untuk menginformasikan, mengajak, memengaruhi, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Instrumental namanya ya. Itu selalu kita lakukan setiap hari ya, untuk menginformasikan bahkan kepada orang terdekat, kepada orang di rumah juga. Bu, nanti sore aku pulangnya jam 5 ya, misalnya gitu ya. Ada orang nggak di rumah, kira-kira itu. Nah, itu adalah fungsi instrumental ya. Ada ke teman ngajak, besok kita nonton yuk. Nah, itu juga fungsi instrumental ya. Atau bagus loh kalau kamu nggak nonton rugi, besok aku jemput ya. Memengaruhi dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ini adalah fungsi komunikasi ritual. Jadi itu pun kita lakukan. Kita melakukan komunikasi untuk fungsi apa? Untuk fungsi ritual dalam kaitan agama, dalam kaitan budaya, dalam kaitan pendidikan. Ya nggak sih? Ketika Anda masuk ke Vkom Unpad, apa yang Anda alami? Ya, Anda ada di program penerimaan mahasiswa baru, ya kan ya? Ada program bimbingan dengan cutting, kakak tingkat, ya nggak sih? Kemudian nanti ketika Anda lulus, ya Anda harus diwisuda. Apa yang Anda pakai? Baju yang khusus, ya kan? Dan Anda harus ritual sebelumnya apa? Ada sidang skripsi. Nah, hal-hal itu adalah fungsi komunikasi yang kita lakukan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan ritual yang memang itu ada di dalam hidup kita, gitu ya. Fungsi ritual. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi yang kita lakukan hubungan komunikasi yang kita jalankan setiap hari ya. Semoga Anda memahami apa yang barusan saya sampaikan tentang pengertian komunikasi, kemudian definisinya juga, dan untuk apa kita berkomunikasi. Ternyata untuk memenuhi fungsi-fungsi yang tadi sudah saya jelaskan. Semoga Anda memahami apa yang tadi saya sampaikan. Lebih jelasnya lagi Anda bisa merujuk kepada buku-buku rujukan yang sudah kami sampaikan ketika awal perkuliahan di rencana perkuliahan semester. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Salam komunikasi.